Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di program Serambi Tahsin pada pertemuan kali ini di bulan Ramadan yang Allah muliakan ini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mengaji dan mengkaji surah Al-Kautsar, yaitu surah yang terpendek yang ada dalam Al-Quran, yang hanya terdiri daripada 3 ayat, dan bahkan sering kita baca baik itu dalam salat kita ataupun di luar salat kita, yang tentunya walaupun ini pendek tetapi juga banyak hukum-hukum yang ada dalam ayat ini, khususnya yang berkenaan dengan hukum tajwidnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu ayatnya dari awal sampai dengan akhir, dan nantinya akan kita coba jelaskan beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam bacaan surah ini, dan akan kita sesuaikan mana yang lebih tepatnya dan yang sesuai dengan ilmu tajwid yang telah kita pelajari ataupun yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, baik, kita perhatikan yang pertama itu di bacaan inna a'tainakal kautsar. Yang di awal ini adalah wajibul gunnah. Inna, ini wajibul gunnah, maka harus dibaca dengan sempurna. Gunnahnya jangan sampai kurang. Jadi harus dibaca dengan sempurna. Inna, Nah, baru kemudian tambah lagi dengan panjang yang ada di depannya, karena ada alif dan di depannya lagi ada hamzah, maka dibaca dengan mad jaiz, tambah dengan 4 sampai dengan 5 harakat mad jaiz yang ada di depannya ini. Nah, kemudian a'toina, nah ini sama dengan surah Al-Kafirun yang seperti yang di belakang. Itu harus kita pastikan bahwasanya kedua-dua huruf ini jelas. Jadi jangan dibaca o ataupun jangan dibaca juga a. Jangan dibaca juga a. Nah, ini masing-masing makhrajnya sudah kita jelaskan. Hamzah di pangkal tenggorokan, ain di tengah tenggorokan. Dan tidak ada urusan huruf ain dengan hidung. Jadi tidak masuk dia ke dalam hidung. Maka ketika membaca ain, usahakan tidak ada sama sekali suara yang masuk ke dalam hidung. Nah, kemudian a'toina, huruf ta tebal, ya, dibaca dengan tebal, ta. Huruf ta itu keluar dari mana? Dari ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri atas. Sama dengan tempat keluar huruf ta, dal, dan ta satu lagi, ta. Nah, jadi perbedaan tada dengan ta itu pada sifat tebal dan tipisnya saja. Nah, kalau pada huruf ta dan huruf da itu tipis. Sedangkan huruf ta kita angkat suara ke atas, arah suara ke atas, isti'la, maka terangkat pangkal lidah ke atas sehingga suara pun naik ke atas, sehingga menghasilkan suara yang tebal. Baik, kemudian a'tainakal kautsar. Nah, ini diperhatikan. Pada bacaan kautsar itu jangan dibaca kau, ya, tapi dibaca ka dulu. Kau. Nah, ini hati-hati. Bahasa Arab bukan seperti bahasa kita, seperti bahasa Indonesia secara umum, tidak. Nah, jadi dia kalau tidak kita sempurnakan harakat yang kita baca ataupun baris yang kita baca, maka akan terdengar berbeda walaupun bacaan kita benar, tetapi kefasihannya itu kurang. Nah, seperti di sini misalnya, ada yang membaca kal kautsar. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena tidak dia yang membaca itu tidak menyempurnakan ka, fathah pada huruf kaf ketika dia baca kau.
Maka sempurnakan dulu itu kal kautsar. Nah, baru kemudian kita baca huruf thar, bacaan tharnya, dan ingat karena ini huruf ra-nya sukun, maka kita lihat dulu huruf di belakangnya bagaimana. Nah, karena huruf ra itu kalau seandainya dia berharakat, maka patokan tebal tipisnya itu pada harakatnya. Seperti tadi kita sampaikan, kalau fathah dhammah itu tebal dan kalau kasrah tipis. Tapi kalau seandainya dia sukun, nah bagaimana? Maka lihat kepada huruf sebelumnya. Nah, atau kalau huruf sebelumnya juga kasrah misalnya. Misalnya wal faj, jim kasrah, ra juga kasrah. Maka lihat lagi huruf ketiga sebelumnya. Huruf fa. Maka dibaca dengan, kalau fathah dan dhammah sama lagi rumusnya, fathah dan dhammah dibaca tebal, dan kalau kasrah dibaca tipis. Maka di sini kita lihat sama-sama bahwa pada huruf ra yang sukun ini, itu sebelumnya didahului oleh huruf tha yang berharakat fathah, maka dibaca dengan bacaan yang tebal. Jadi jangan dibaca kautsar, sehingga itu bacaan tipis. Jadi yang harus dibaca dengan bacaan yang tebal. Kautsar, begitu. Baik, demikian. Kemudian kita lanjut ke ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Fa itu harus diperjelas anginnya, ya. Fa, jangan pa, jangan terbaca seperti fa. Kemudian shad juga harus tebal, so, ya. Fasholli. Bagaimana cara baca shad? Nah, ini bagi yang tidak bisa baca shad yang tebal. Nah, ingat saja bagaimana baca sin. Sa, bagaimana cara bacanya? Kalau bisa ucapkan huruf sin, maka otomatis bisa baca huruf shad. Bedanya bagaimana? Bedanya tinggal angkat pangkal lidah saja dan arahkan suara ke atas. Nah, kalau huruf sin yang kita baca, sa, itu ke bawah suara kita. Sa. Sedangkan kalau huruf shad itu persis sama seperti huruf sin, cuman bedanya arah suara. Sin ke bawah, shad ke atas. Sa, so. Sa ke bawah, so ke atas. Nah, makanya kalau bisa kita baca huruf sin, pasti kita bisa baca huruf shad dengan cara tadi membedakan arah suara, satu ke bawah dan satu lagi ke atas. Nah, kita lanjut. Fasholli li rabbika. Ra juga tebal. Ini jangan lagi terbaca li rabbika. Nah, ini kebiasaan kita, ya. Kebiasaan kita suka yang tipis, ra. Begitu. Padahal ketika membaca huruf ra itu harus, kalau memang dia tebal, maka harus sempurna ketebalannya. Jangan tanggung-tanggung, harus sempurna. Li rabbika, ya. Kemudian wanhar. Ya, sama juga seperti yang di belakang kautsar. Nah, ini ada huruf ra sukun, sebelumnya didahului oleh huruf ha yang fathah, maka dibaca tebal. Jadi tidak dibaca wanhar, tapi dibaca wanhar, tebal bacaannya. Nah, ayat terakhir dari surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini juga diperhatikan. Inna yang pertama wajibul gunnah, dibaca lama. Kemudian syani'aka huwa. Nah, ini waw berada di depan huruf yang dhammah. Sering di sini, ya, sering sekali orang ketika bacaannya seperti ini itu terpengaruh dengan dhammah sehingga memonyongkan ataupun menebalkan huruf waw. Huwal abtar. Huwal terbaca seperti waw. Nah, ini hati-hati, ya, huruf waw. Kembali lagi kepada itmamul harakat, bagaimana kita menyempurnakan harakat dalam membaca Al-Quran. Fathah buka mulut, kasrah turunkan, dhammah monyongkan. Maka di sini fathah buka kembali mulut. Huwal abtar. Nah, kemudian pada huruf ba ini qalqalah sughra, itu juga hati-hati jangan sampai terputus. Tadi bedanya sudah kita sampaikan bahwa perbedaan antara qalqalah sughra dengan kubra adalah kalau sughra itu jalan terus dan kalau kubra itu ada jedanya. Nah, di sini sughra maka jalan. Huwal abtar. Jangan juga terlalu besar qalqalahnya. Nah, karena ini terjadi pada huruf ba yang tipis, ya, yang huruf istifal. Nah, jadi tidak perlu diangkat terlalu tinggi, cukup cukup tipis saja qalqalahnya.
Nah, kemudian yang terakhir wal abtar juga sama dengan yang di belakang. Huruf ra sukun didahului oleh fathah, maka dibaca dengan bacaan yang tipis. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat untuk menyucikan diri dari segala dosa. Saya Muhammad Syah, Direktur Utama Bank Aceh beserta manajemen dan seluruh karyawan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Jadikan ibadah puasa sebagai momentum untuk memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan mobile app banking Action Bank Aceh untuk kenyamanan dan kemudahan transaksi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.